Saudara, dalam sidang pleno 5 Muktamar NU ke-34 ini diwarnai protes mengenai keabsahan 39 perwakilan. Hal ini memaksa pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU sempat diskors. Pimpinan rapat memutuskan hal itu usai hujan protes peserta Muktamar ke-34 PBNU soal 39 pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU yang bermasalah saat verifikasi. Ketegangan bermula saat pemilihan dimulai. Sistem pemindai keabsahan peserta Muktamar tidak bisa berjalan karena pembatasan sinyal saat kehadiran Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Di sela-sela menunggu sistem kembali normal, beberapa peserta menyampaikan interupsi. Mereka menanyakan nasib 39 PCNU yang bermasalah saat verifikasi. Kemudian pemilihan dilanjutkan sembari panitia memastikan 39 PCNU bermasalah tidak mengikuti pemilihan. Namun interupsi terus berlangsung. Nah, untuk mengetahui perkembangan pemilihan Ketua Umum PBNU, kita langsung tersambung dengan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa yang berada di Lampung. Tifal, selamat pagi. Penghitungan sampai saat ini masih berlangsung. Bagaimana akhirnya nanti penetapan Ketua Umum PBNU? Bisa saya katakan the moment of truth-nya sekarang sepertinya, karena tinggal kita melihat hasil dari putaran kedua pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk periode 2021-2026 ini. Hasilnya seperti apa? Siapa satu di antara dua calon ketua umum ini yang akhirnya menduduki kursi PBNU 1 untuk periode yang baru? Apakah sang petahana Said Akil Siraj atau nama baru dalam hal ini Khatib Am PBNU Yahya Kholil Stakuf? Nah, sekarang tahapannya sudah masuk ke perhitungan suara, menuju perhitungan suara yang pertama. Oh tidak, sudah berjalan tampaknya, dan ini masih akan direkapitulasi sampai dengan hasil surat suara yang terakhir dikumpulkan. Nah, sebelum ini prosesnya masih sama seperti proses pemungutan suara pada putaran pertama, tapi bedanya di surat suara nanti sudah dicantumkan nama calon yang akan dipilih oleh para muktamirin atau para peserta muktamar. Mereka diminta memilih satu di antara dua dengan memberi tanda centang pada salah satu nama pilihan mereka, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah tersedia persis di depan meja pimpinan sidang di ruang gedung serbaguna Universitas Lampung di Kota Bandar Lampung, tempat saya melaporkan sekarang. Nah, tinggal kita lihat sejauh apa kemudian proses ini berjalan dan bagaimana hasilnya. Apakah gambarannya masih tetap sama seperti pada putaran pertama atau tidak. Sekadar mengingatkan saja bahwa dalam putaran pertama Yahya Kholil Stakuf mendapatkan perolehan suara 327 suara, sementara petahana Said Akil Siraj mendapatkan 203 suara. Timothy. Saat ini berlangsung dan kita akan melihat bagaimana hasil pemilihan dalam waktu dekat. Baik, terima kasih Tifal Solesa melaporkan dari Lampung. Dan saudara, tentunya Anda ingin mengikuti bagaimana hasil akhir dari pemilihan Ketua Umum PBNU yang saat ini seperti yang Anda lihat di layar masih berlangsung penghitungannya, dan kita akan hadirkan penghitungan akhir dari pemilihan Ketua Umum PBNU periode 2021-2026 dalam program kami selanjutnya. Jadi terus ikuti, kami akan kembali langsung ke Lampung mengikuti pemilihan Ketua Umum PBNU sesaat lagi. Gus Yahya. Yai Said. Yai Said. Kiai Said. Yai Said. Gus Yahya. Gus Yahya. Oh iya, koreksi ya. Ya. Gus Yahya. Gus Yahya. Gus Yahya. Yai Said. Gus Yahya. Gus Yahya. Yai Said. Yai Said.
Gus Yahya. Gus Yahya. Gus Yahya. Gus Yahya. Yai Said. Yai Said. Gus Yahya. Ya, saudara, Anda kembali di Breaking News Kompas TV terkait dengan pemilihan Ketua Umum PBNU bersama saya Iriana Mardanus. Yang Anda saksikan saat ini adalah penghitungan suara. Setelah tadi ada pengambilan suara, Yai Said. putaran ketiga di proses pemilihan Ketua Umum PBNU 2021-2026. Tadi terakhir ada 2 calon seperti Anda bisa lihat di layar kaca. Yahya. Gus Yahya dan Gus Yahya. Yai Akil Siroj, Said Akil. Penghitungan masih berlangsung dan tengah berlangsung saat ini. Sementara yang unggul adalah Gus Yahya Khalil Stakuf. Gus Yahya. Yai Said. Pemilihan sendiri, saudara, sudah prosesnya lumayan panjang. Kalau untuk Ketua Umum PBNU sendiri tadi sempat masuk ke putaran kedua setelah ada beberapa calon, kemudian masuk ke putaran kedua ada 3 calon, kemudian sekarang kembali dilakukan pemilihan terhadap 2 calon Ketua PBNU yang memiliki suara tertinggi. Di putaran kedua sendiri yang memiliki suara tertinggi adalah Gus atau Yahya Khalil Stakuf, kemudian diikuti dengan Said Akil Siroj, kita tahu sebagai petahana Ketua Umum PBNU, kemudian dilakukan pemilihan di putaran ketiga. Dan saat ini secara manual tengah dihitung suaranya, sementara memang kalau bisa dilihat juga di papan tulis di layar kaca Anda, ini Yahya Khalil Stakuf masih lebih banyak atau unggul suaranya dibandingkan Said Akil Siroj, petahana Ketua Umum PBNU saat ini. Gus Yahya. Jurnalis Kompas TV Tifal Solesa masih ada di Gedung Serbaguna Universitas Lampung ya, Unila ya, untuk memantau langsung proses pemilihan Ketua Umum PBNU yang sudah dilakukan beberapa waktu ke belakang ini. Kita langsung pantau. Tifal, kondisi saat ini di sana, silakan. Yanda, proses perhitungan masih berjalan. Kalau pada putaran pertama total 558 surat suara yang dikumpulkan, apakah ada perubahan untuk putaran kedua saat ini? Tentu ini yang kita tunggu, proses rekapitulasi yang akan disampaikan ataupun yang sedang berproses sekarang di meja pimpinan sidang. Dan ada 4 saksi seperti biasa yang dibawa untuk melihat proses perhitungan ataupun rekapitulasi suara untuk menentukan siapakah kemudian yang mendapatkan posisi Ketua Umum PBNU untuk periode baru 2021-2026. Kalau kita mendengar nih beberapa kali sudah ada nama Gus Yahya alias Yahya Khalil Stakuf dan juga nama Said Akil Siroj. 2 nama ini yang kemudian bertarung pada putaran kedua setelah pada putaran pertama kira-kira pada pagi sekitar pukul 6 pagi begitu atau sekitar pukul 7 begitu, sekitaran jam itu sudah sempat ada penyampaian hasil putaran pertama. Nah, saat putaran pertama tadi Yahya Khalil Stakuf mendapatkan perolehan suara terbanyak 327 suara, sementara petahana Said Akil Siroj mendapatkan 203 surat suara. Tinggal memperebutkan sisa suara yang sebelumnya berada sebanyak 17 suara saat itu didapatkan oleh As'ad Said Ali yang ikut dalam atau masuk namanya dari penerawangan ataupun juga kacamata para peserta muktamar dipandang layak, tapi suaranya tidak cukup dengan standar minimal 99 sesuai dengan amanat tata tertib pelaksana muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama kali ini di Bandar Lampung, ditambah dengan ada suara abstain saat itu dan beberapa suara lainnya. Tinggal memperebutkan sisa suara itu dan bagaimana apakah ada perubahan secara hitung-hitungan angkanya begitu. Ini juga yang masih akan kita lihat bersama. Terkait dengan keadaan saat ini di arena sidang pleno atau rapat pleno
kelima Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama ini di Gedung Serbaguna Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, masih saya katakan cukup lengkap dalam artian para peserta muktamar masih tetap berada di sini. Sesekali ada yang keluar masuk, mungkin ada yang ingin beristirahat sejenak baru kemudian kembali masuk ke dalam arena sidang untuk mengikuti prosesnya. Tapi di luar sana, Irianda, bisa saya gambarkan bahwa para simpatisan ataupun para Nahdliyin yang tidak memiliki kepemilikan suara sah untuk menyampaikan aspirasi mereka untuk pemilihan Rais Am sampai dengan pemilihan Ketua Umum tetap berada di kawasan Universitas Lampung ini. Mereka masih menantikan hasil apa yang kemudian dikeluarkan dari proses pemilihan Ketua Umum ini. Kalau saya lihat dari periode malam sampai dini hari, bahkan mereka rela untuk tidur beristirahat di luar dengan kondisi cukup dingin dengan terpal bahkan karpet. Mereka membawa peralatan seadanya demi bisa menantikan hasil dari proses muktamar yang berlangsung pada hari ini. Tentu ini yang juga akan menjadi sorotan kami setelah proses dari pemilihan ataupun juga rekapitulasi ini sudah dikeluarkan. Apa proses berikutnya? Kalau kita merujuk pada proses pemungutan suara pertama, saat itu setelah pengumuman disampaikan dari pihak pimpinan sidang meminta pernyataan dari sang calon ataupun juga kandidat ketua umum yang dipilih oleh peserta muktamar, apakah ia bersedia atau siap dengan keterpilihan namanya sebagai ketua umum baru di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau tidak. Saat mereka menyatakan bersedia di putaran pertama, sekali lagi saat itu disebutkan kalau mereka menyatakan bersedia, kedua-duanya saat itu menyatakan bersedia, baik itu Said Akil Siraj maupun juga Yahya Khalil Stakuf, maka kemudian agenda yang berlanjut saat itu adalah pihak SC atau dalam hal ini komite pengarah dan juga pimpinan sidang membawa hasil rapat yang memutuskan dua nama itu masuk putaran kedua kepada Rais Am terpilih PBNU yang dalam hal ini kembali dipegang oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar. Apakah prosesnya nanti akan tetap sama? Ini akan kita juga akan lihat bersama, Irianda. Dikit saja, Tifal. Ini kan kalau kita lihat juga bahwa Anda tadi sebutkan simpatisan, kemudian juga Nahdliyin di luar ruangan rekapitulasi suara ini banyak juga. Kita tahu juga ada perbedaan suara tentunya ya, yang memilih Kiai Said Akil Siraj, kemudian juga ada yang memilih Gus Khalil Stakuf begitu ya. Bagaimana mereka memaknai perbedaan ini? Kalau kita lihat, kalau dihubungkan juga dengan proses demokrasi, kemudian juga berpolitik di dalamnya, apakah kemudian ini terjadi dinamika tertentu atau justru suasananya memang hangat-hangat saja di sana? Bisa saya katakan suasananya masih tetap kondusif, Irianda. Tim liputan kami juga mengecek sekitar kawasan Gedung Serbaguna Universitas Lampung, juga memantau memang ada pendukung dari salah satu salah satu kandidat ketua umum yang bersorak-sorai, tapi sorak-sorainya bukan sorak-sorai secara berlebihan begitu. Mereka mendendangkan salawat begitu yang menandakan bahwa ini ingin membawa suasana muktamar ini benar-benar sejuk, benar-benar damai, benar-benar tertib, benar-benar kondusif di tengah kondisi yang serba tidak pasti di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini juga, dan juga ada pembatasan-pembatasan sedemikian rupa sehingga mereka menunjukkan bahwa proses muktamar kali ini terlebih untuk proses pelaksanaan rapat pleno kelima pemilihan ketua umum tetap berjalan dengan tertib. Itu yang kami lihat sejauh ini, Irianda. Oke, rasa hangat tadi juga penting sekali ya meskipun ada berbeda pendapat tadi. Jurnalis Kompas TV Tifal Solesa langsung dari GSG atau Gedung Serbaguna Unila Lampung. Terima kasih, nanti kami nantikan lagi tentunya update informasi dari Anda, Tifal. Terima kasih.